Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa dalam suksesi kepemimpinan bangsa Indonesia, peran generasi muda tidak dapat dilepaskan dan tidak dapat dilupakan. Pemuda mengambil setiap bagian penting dari sejarah perjalanan kepemimpinan bangsa ini, seperti peran pemuda dalam peristiwa Rengas Dengklok, Sumpah Pemuda, dan yang paling melekat dalam ingatan kita yaitu peristiwa pada tahun 1998, di mana generasi muda Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peristiwa reformasi pemerintah dan dorongan untuk melaksanakan proses demokrasi yang lebih substansial. Pada tahun 2020, di mana dimulainya bonus demografi, generasi muda atau istilah anak zaman now atau juga disebut generasi milenial. Siapakah generasi milenial itu? Yaitu mereka yang berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Nah, usia tersebut merupakan usia produktif. Jumlah generasi milenial di Indonesia sudah dominan dibandingkan generasi lainnya. Menurut Suksesnas tahun 2017, jumlah generasi milenial mencapai sekitar 88 juta jiwa atau sekitar 33,75% dari total penduduk Indonesia. Tidak heran mengapa generasi milenial pada akhirnya ditempatkan pada posisi penting di era sekarang ini, karena jumlahnya yang begitu dominan dan diketahui bersama bahwa generasi milenial sangat dekat dengan teknologi. Kehidupan generasi ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi dan internet. Selain itu, generasi milenial memiliki karakteristiknya sendiri. Mereka memiliki sifat yang lebih toleran terhadap sesamanya. Hal ini dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin cepat, di mana anak muda zaman now dapat berinteraksi dengan manusia dari berbagai belahan dunia. Nah, arus globalisasi berhasil menciptakan interaksi langsung dan tidak langsung yang lebih luas antar umat manusia, yang tidak mengenal batas-batas antara negara satu dengan negara yang lain. Globalisasi membuat generasi milenial menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan. Wawasan mereka terhadap keberagaman pun menjadi lebih luas, sehingga timbul sifat toleran yang cukup tinggi dari generasi ini. Dari sikap yang toleran ini, diyakini bahwa generasi milenial memiliki peran penting dalam mengawal proses demokrasi di negeri ini. Yang saya khawatirkan terhadap pemilu menjelang pada tahun 2024 ini, di mana isu-isu SARA muncul kembali ke permukaan dan menjadi konsumsi masyarakat yang mengakibatkan kurang produktif, yang seharusnya masyarakat disuguhkan dengan berbagai program unggulan, bukan dengan isu-isu yang bisa memecah belah persatuan Indonesia. Terkadang, berbagai cara dilakukan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan suara dalam pilkada, seperti menyebarkan kebencian atau mempolitisasi isu SARA. Nah, cara ini dianggap efektif untuk mendapatkan simpati warga. Namun, akibatnya penyebaran isu SARA di dunia politik dapat menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Nah, apakah isu SARA itu? SARA sendiri adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut seperti keturunan, agama, kebangsaan, ataupun kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Nah, apa maksud dari politik SARA itu? Politik SARA adalah suatu kegiatan yang dilakukan politikus dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disebut SARA untuk mendapatkan simpati dari masyarakat saat pemilihan umum. Nah, timbul pertanyaan, apakah tentang penyebaran isu SARA itu tidak diatur dalam Undang-Undang Indonesia? Jawabannya diatur. Nah, regulasi penggunaan isu SARA diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 menggariskan pelaksanaan
menggariskan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, ataupun peserta pemilu yang lain. Mereka diharamkan pula menghasut dan mengadu domba. Mengutip dari koordinator survei ahli LIPI, yaitu Ibu Esti Ekawati, mengatakan politisasi SARA dinilai menjadi yang tertinggi sebagai faktor penghambat pemilu. Selain itu, para ahli mengatakan potensi yang bisa menghambat penyelenggaraan pemilu yang tertinggi adalah politisasi SARA dan identitas yang mencapai 23,6%. Nah, menurut saya, politik SARA sangat berbahaya apabila terus-menerus mendapatkan tempat di negeri Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu, saya sebagai generasi milenial sudah seharusnya cerdas dalam memilih pemimpin negara yang selanjutnya. Generasi milenial juga dituntut untuk aktif dalam menangkal hoaks, utamanya yang marak beredar di media sosial, yakni dengan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang. Kontribusi setiap pihak juga sangat diperlukan untuk mewujudkan Pilpres sebagai jabatan demokrasi masyarakat Indonesia dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Mengingat bahaya penggunaan isu SARA tersebut, generasi milenial bisa terus mengkampanyekan gerakan-gerakan positif yang bisa menjaga kondusivitas selama gelaran pilkada berlangsung, di antaranya seperti kegiatan pluralitas. Kemudian jangan memanggil orang dengan julukan berdasarkan SARA. Jangan menghakimi dan berpikir negatif tentang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Meningkatkan toleransi antar suku, ras, dan golongan yang berbeda, dan jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Oleh karena itu, peran generasi milenial sangat penting karena ciri khas berpikir yang rasional, kreatif, serta inovatif diharapkan menjadi garda terdepan dalam menangkal isu SARA dalam suksesi Pilpres yang serentak dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.